Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama @diuseta. Sebelum kita masuk ke ceritanya, teman-teman tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Cukup, kita bisa mengambil pusaka wayang itu kapan saja. Nyai Wujil dan Dewi Ular itu sudah terbangun. Kita harus menghampiri mereka. Ucapnya senang. Ki Joyoseno, kita akan bertemu lagi. Padepokan Ronggo Mayit pasti akan merebut wayang jimat itu dari tanganmu. Dalang itu berpaling meninggalkan kami, namun wayang berwujud kera itu seolah memberontak dan ingin menyerang Cahyo kembali. Cukup Jogorawu, dendamu kita balaskan nanti. Tahan sosok bertopeng hitam itu. Mereka pun pergi berbondong-bondong meninggalkan Padepokan Sena. Jogorawu. Cahyo menggumam dan berpikir seolah mengenal nama makhluk yang disebutkan oleh orang itu. Tak hanya itu, aku merasakan perasaan amarah Wanasura terhadap sosok roh kera raksasa yang menyerang kami tadi. Mas Danan, Mas Cahyo, kita masuk ke dalam. Ada yang ingin kusampaikan. Ucapnya. Aku memastikan tidak ada lagi sisa-sisa orang yang mengaku dari Padepokan Ronggo Mayit itu dan masuk mengikuti arahan Sena. Beberapa orang sudah bersiap mengobati kami dengan membawa baskom berisi air panas untuk membersihkan luka-luka kami. Kita harus mengumpulkan orang-orang sakti sebanyak-banyaknya untuk menghadapi mereka. Padepokan Ronggo Mayit. Ucap Sena. Mereka itu sebenarnya siapa, Sena? Tanya aku. Sena pun menceritakan tentang keberadaan padepokan yang sejak awal keberadaannya hanya menggelar pertunjukan untuk para dedemit. Setiap permainannya bertujuan untuk mempersembahkan jiwa-jiwa para pengikutnya untuk mendapatkan kekuatan dari iblis. Apa yang membuat mereka seperti itu? Harusnya mereka sudah tahu konsekuensinya, kan? Tanya Cahyo. Coba kalian tanyakan pertanyaan itu pada dukun atau orang pengguna ilmu hitam. Balas Sena. Benar ucapan Sena, jawabannya akan sama. Mereka ingin semakin sakti agar dipandang di desanya, mendapatkan kesenangan duniawi, hingga membalaskan dendam mereka pada orang yang dibencinya. Merekalah yang akan mencari dan mengumpulkan demit-demit Purwakala yang sudah ada di tanah ini bahkan sebelum manusia mengenal peradaban. Mereka yang akan menjadi pengikat setan-setan itu agar terus berada di alam ini. Jelas Sena lagi. Maksudmu ular raksasa yang kulawan dan Nyai Wujil yang Danan lawan akan bisa muncul di alam ini seenaknya? Tanya Cahyo. Tidak. Bukan hanya itu. Sosok Songgokolo dan Kundokolo yang terikat oleh keris kembar juga mungkin akan bangkit. Ucapku teringat dengan demit dari alam baka itu. Sena berpikir sejenak. Keris kembar, sentra ganda mayit, pasti juga menyimpan pusaka seperti itu yang dibuat dari taring raksasa kuno. Sama pusaka keris yang terbuat dari taring Batara Kala. Ucap Sena. Sena terlihat gusar, kali ini ia yang terlihat lebih bingung daripada kami. Sudah Sena, tidak seharusnya kamu segusar itu. Ucapku. Tapi Nan, alam kita dalam bahaya. Tatanan hidup alam manusia bisa berbalik 180 derajat. Ucapnya. Mendengar itu Cahyo mendekat ke arah Sena dan sedikit memijat pundaknya. Ada maksudnya Tuhan menurunkan kitab suci untuk jadi panduan kita dibandingkan kisah-kisah sejarah lainnya. Karena sesulit apapun, Tuhan punya rencana terbaik untuk umatnya yang ini, Sena. Ucap Cahyo. Jangan lupa, manusia tidak pernah berjuang sendiri. Pastikan kamu tidak melupakan itu. Tambahku. Aku pernah merasa sefrustasi Sena saat mengetahui bencana akan mendekat. Namun saat itu orang-orang di sekitarku mengingatkanku tentang kebesaran Tuhan yang mempunyai rencananya sendiri untuk melindungi umatnya. Kalian benar,
bila memang kita yang ditakdirkan untuk berurusan dengan hal itu, Tuhan pasti memberikan jalan untuk kita. Ucap Sena. Aku pun tersenyum melihat Sena mulai tenang. Aku pun teringat kedatangan Pak Le tadi. Sepertinya ia juga sedang mencari petunjuk tentang keadaan ini. Berarti demit-demit yang pernah berurusan dengan kita bisa muncul kembali? Tanya Cahyo. Jangan gentar, semenjak melawan mereka, kita pun mengenal orang-orang hebat yang bisa membantu kita. Jangan lupakan mereka. Balasku. Sena menatapku seolah merasa terpancing untuk bicara. Setidaknya kita mengetahui satu hal. Aksara di batu yang dibawa Cahyo bisa membuat serangan kalian berdampak pada makhluk-makhluk itu. Ucap Sena. Aku dan Cahyo saling bertatapan seolah menyetujui ucapan Sena. Aku akan mempelajari aksara itu. Carilah ahli pusaka yang bisa mengukir aksara itu di keris Munan. Ucap Sena. Ini adalah sebuah kemajuan. Dengan adanya pengetahuan Sena, setidaknya kami bisa memberi perlawanan pada makhluk-makhluk itu. Danan, Pak Le mengirim pesan. Ada serangan di desa pesisir selatan. Sudah 7 orang mati bunuh diri dengan tidak wajar. Ucap Cahyo sambil membuka telepon genggamnya. Aku mengambil teleponnya dan membaca pesan yang dikirim Pak Le. Aku ingat nama desa itu. Itu desa tempat eyangnya Rizal, teman kantorku tinggal. Biar aku yang kesana, kamu jaga Sena. Ucapku pada Cahyo. Pak Le nggak bisa kesana? Tanya Cahyo. Dari wujud sukmanya tadi, sepertinya dia sedang mengurus masalah yang lebih mengerikan. Tadi sukmanya hanya bisa muncul sesaat. Balasku. Cahyo pun menyetujui saranku. Padepokan Sena akan menjadi markas sementara kami untuk berkumpul sembari mencari bantuan dari mereka yang bisa menolong kami. Mungkin harus ada dari kami yang mampir ke tempat Mas Jagat dan Dirga berada. Tak hanya itu, mungkin kami harus menemui ahli pusaka seperti Mbah Jiwo atau siapapun yang mungkin bisa membantu kami untuk menghadapi permasalahan ini. Kerajaan Demit dari sentra Ganda Mayit. Entah pernah ada berapa kerajaan dulu saat tempat itu ada. Tapi ketika sisa-sisa Demit itu berhasil bertahan hingga saat ini dan membangkitkan salah satu kerajaannya, sudah pasti mereka bukanlah Demit biasa. Dan satu lagi yang membuatku cemas, siapa yang mendapat berkah dari Dewi Durga, penguasa sentra Ganda Mayit, untuk menjadi raja di kerajaan Demit itu. Hanya satu rumah yang menyala di desa yang dihampiri Danan. Saat memutuskan untuk masuk, ia dikagetkan dengan jasad-jasad yang terbaring rapi dengan mata yang terbelalak. Petunjuk arah yang diberikan oleh Pak Le membawaku ke sebuah desa yang terletak tak jauh dari pesisir Pulau Jawa. Sebuah desa yang dikelilingi dengan banyak hutan jati. Dan aku masih harus masuk cukup dalam untuk menemukan desa yang Pak Le maksud. Tepat saat matahari terbenam, aku berhasil mencapai tempat itu. Sebuah desa dengan rumah-rumah kayu warga yang terletak berjauhan. Terlihat hampir setiap warga memiliki kebunnya sendiri. Aku mencoba mencari keberadaan warga, namun tidak ada yang terlihat. Bahkan cahaya lampu dari rumah-rumah warga pun tidak kutemukan. Sepeda motorku terus kulaju, berharap bisa menemukan petunjuk tentang apa yang dikatakan Pak Le di telepon. Sampai akhirnya aku berhenti pada sebuah rumah yang cukup besar. Hanya rumah itulah yang terdapat cahaya, dan kurasa cahaya itu pun juga berasal dari lentera minyak yang dinyalakan dari dalam rumah. Ada yang janggal. Seharusnya rumah dan desa ini sudah dimasuki oleh listrik, tapi mereka yang di dalam lebih memilih menggunakan lampu minyak di dalam dan memasang beberapa obor di depan. Mereka seperti bersiap menyambut sesuatu. Sayangnya tidak ada petunjuk apapun di desa ini, sehingga mau tidak mau, aku harus masuk ke rumah itu. Permisi, ucapku sambil mengetuk pintu rumah yang cukup besar itu. Sayangnya sama sekali tidak ada yang membalas.
Aku mencoba mengetuk lagi dengan lebih keras. Namun bukannya seseorang yang keluar, tapi daun pintu yang terbuka sendiri dengan ketukanku. Pintu itu terbuka perlahan, tapi bukan penghuninya yang kutemukan. Bukan juga ruang tamu atau sejenisnya, melainkan sebuah pemandangan yang tidak pernah kusangka. Sebuah lentera minyak terletak di tengah-tengah ruangan yang lapang tanpa adanya perabotan apapun di sana. Yang membuat bulu kuduku merinding adalah pemandangan di sekitaran lampu itu. Ada hampir 10 manusia terbujur kaku dengan mata yang terbelalak dan mulut yang terbuka. Hanya sebagian dari mereka yang terlihat wajahnya, sisanya tertutup oleh kain kafan yang menyelimuti mereka. Ada tamu tidak diundang. Terdengar suara seseorang yang berjalan dari arah belakang bangunan. Dia adalah seorang kakek tua yang berjalan menggunakan tongkat. Janggut putihnya menggantung sepanjang perutnya dengan ikatan kepala yang cukup aneh. Siapa kamu? Apa maksud ini semua? Aku tidak bisa bersikap sopan. Kekuatan yang mengerikan sudah terpancar sejak dia menampakkan dirinya ke arahku. Bukan urusanmu, ucap kakek itu. Perkataan itu berbarengan dengan mengetukkan tongkatnya ke lantai kayu di bawahnya. Seketika di hadapanku muncul sosok makhluk terbungkus kain kafan yang telah memerah dengan darahnya. Wajahnya hitam, membungkus dengan bau yang sangat menyengat. Aku yang panik segera mengambil jarak dan membaca situasi ini. Pocong itu mencoba melayang, mendekat seolah ingin meletakkan dirinya pada sukmaku. Aku tidak mau mengambil resiko dan membacakan sebuah doa dan seketika pocong itu jatuh, tergeletak, layaknya sebuah jasad tanpa nyawa. Tunggu, jasad? Pocong itu jasad fisik? Apa yang kamu rencanakan, kakek brengsek? Teriakku kesal. Mendengar umpatanku, kakek itu malah tertawa terkekeh-kekeh. Orang sakti lagi. Kita masih butuh jasad orang sakti. Ucapnya sambil mengetukkan tongkatnya lagi. Kali ini bukan sosok pocong yang muncul di hadapanku, melainkan 5 orang yang menggenggam pusaka berwujud cemeti, keris, parang, kujang, dan tombak. Anehnya tidak ada ekspresi di wajah mereka. Kulit-kulitnya sudah mengelupas, mengeluarkan nanah dan bau busuk. Kakek busuk, kamu mengendalikan mayat-mayat ini, teriakku. Kamu juga akan bergabung dengan mereka sebentar lagi. Itu pun kalau kamu pantas. Kalau tidak, lebih baik ragamu menjadi makanan mereka, ucap kakek itu. Sebuah serangan pecutan mencoba meraihku yang masih tertekun di dekat pintu. Aku pun menghindar dan menjauh dari rumah itu. Sayangnya kelima orang yang menyerangku ternyata bukan makhluk biasa. Tiba-tiba sang pembawa keris sudah berada di belakangku, bersiap menusukkanku dari belakang. Aku berhasil menghindar, tapi kerisnya berhasil menggores salah satu lenganku. Di satu sisi jasad pendekar yang membawa parang sudah melompat untuk menebaskan parangnya ke leherku. Dengan secepat mungkin aku menarik keris Rogo Sukmo dari sukmaku dan menahan serangannya. Seketika kami terpental dengan kekuatan dari pusaka kami masing-masing. Baru sempat mencoba berdiri, sebuah tombak sudah melayang hampir menusuk perutku. Beruntung aku bisa menyadarinya dan menghindar. Namun sisi perutku terluka cukup dalam dari serangan barusan. Bawa jasadnya ke dalam jika sudah selesai, ucap kakek itu yang meninggalkan kami masuk ke dalam rumah lagi. Benar-benar mengerikan. Aku hampir tidak berkutik melawan kelima pendekar ini. Namun aku tidak mau menyerah. Aku pun membacakan sebuah ajian pada kepalan tanganku. Tepat saat pendekar parang itu mencoba menyerangku lagi, aku menahan serangannya dan melemparkan ajian lebur saketi. Sebuah ajian pukulan jarak jauh yang seketika mementalkannya cukup jauh dariku.
Sayangnya bersamaan dengan serangan yang berhasil kulontarkan pada pendekar parang itu. Secara cepat, serangan dari pendekar pembawa keris berhasil melukai pundakku. Aku pun mencoba melompat, mengambil jarak, mencoba membaca situasi ini. Pendekar parang yang terpental oleh seranganku kembali berdiri, seolah tidak merasakan sakit sama sekali. Sebaliknya, pendekar pembawa keris pusaka itu berdiri di depan pendekar lainnya dan menusukkan kerisnya ke tanah. Seketika bekas luka goresan dan tusukan dari keris itu terasa sangat panas. Panas sekali, seolah terbakar sesuatu. Pendekar yang lain mengambil kesempatan itu untuk menyerangku hingga aku memutuskan untuk melarikan diri ke hutan jati dan bersembunyi di balik salah satu batang. Namun aku tahu ini tidak akan bertahan lama. Suara langkah mengendap terdengar menelusuri hutan mencari keberadaanku. Aku berharap gelapnya hutan ini bisa menyembunyikanku dari mereka. Suara langkah kaki itu terhenti. Aku pun mencoba mengintip, memastikan keberadaan mereka. Sialnya ternyata wajah salah satu dari mereka sudah berada tepat di hadapanku lagi. Ia menggunakan cemetinya untuk mengikatku ke salah satu pohon jati tempatku bersembunyi. Sang pendekar tombak sekali lagi melemparkan tombaknya untuk menghabisiku. Namun dengan cepat, aku memisahkan sukmaku dari ragaku dan menggunakan keris rogo sukma untuk memotong lengan pendekar cemeti itu hingga aku bisa terlepas dan kembali ke tubuhku. Tapi saat cemeti itu melonggar, aku pun segera menghindar. Namun kekuatan hitam yang menyelimuti tombak itu membuatku terpental, kesemak-semak, dan seketika memuntahkan darah dari mulutku. Aku benar-benar kesulitan menggerakkan seluruh tubuhku. Aku membayangkan bahwa mungkin aku akan mati di tempat ini. Mungkin aku bisa menghadapi puluhan demit, tapi saat menghadapi 5 orang sakti dengan pusakanya, itu terlalu berat. Bahkan untuk melarikan diri pun aku tidak bisa. Saat kelima pendekar itu mendekat ke arahku, tiba-tiba di hadapanku terlempar sebuah kain kafan putih yang segera menyelimuti tubuhku. Ada beberapa kalimat beraksara Jawa yang tertulis dengan darah di sekujur kain itu. Shh, jangan berisik. Tetap pakai kain kafan itu dan kita pergi dari sini, ucap sosok seorang pemuda yang kurasa mencoba untuk menolongku. Kami berdua berjalan mengendap-endap di dalam kegelapan hutan. Sama sepertiku, pemuda itu juga menggunakan kain kafan serupa. Dan kelima pendekar itu benar-benar tidak bisa menemukan keberadaan kami. Mereka hanya terusik dengan suara yang terjadi saat kami menginjak semak atau ranting. Namun suara hewan malam berhasil menyamarkan kelengahan kami. Bener Eyang, ada orang di desa, ucap pemuda yang menyelamatkanku tepat saat memasuki sebuah rumah di desa yang tak jauh dari tempat yang kami datangi. Bagaimana orangnya nak? Ucap seorang pria yang sudah paruh baya yang menghampiriku dengan tergesa-gesa. Aku yang sudah merasa tak mampu menahan rasa sakit pun segera ambruk di lantai kayu rumah itu sambil menahan rasa perih dari sayatan keris pusaka pendekar itu. Leh, siapkan obat. Mbah coba keluarin dulu racunnya, ucap bapak tua itu. Ia membacakan doa, mengambil selembar daun yang terletak tak jauh darinya, dan menutup kedua luka yang diakibatkan oleh keris itu. Saat itu juga daun itu menghitam, seolah menghisap racun dari goresan keris itu. Ia melakukannya berkali-kali hingga menghabiskan beberapa helai daun. Sakit, ucapku saat rasa sakit yang tak tertahankan dari obat ramuan yang dibawakan seseorang yang menyelamatkanku tadi. Tahan dulu, sakitnya cuma sebentar. Akan bahaya kalau tidak diobati, ucap bapak itu. Berkali-kali aku berteriak, rasa sakitnya benar-benar tidak tertahankan. Namun aku tahu, berangsur-angsur rasa sakit yang disebabkan oleh pusaka pendekar-pendekar itu pun perlahan pudar, berganti dengan rasa sakit dari obat yang dioleskan kepadaku. Beruntung, rasa sakit dari pengobatan itu menghilang tepat sebelum aku kehilangan kesadaran
dengan sakitnya cara pengobatan itu. Sudah selesai, sana istirahat dulu, ucap bapak tua itu. Iya mbah, terima kasih, ucapku. Aku mencoba mengatur nafas dan membacakan amalan penyembuh untuk memulihkan lukaku. Bapak tua yang sebelumnya berniat kembali ke belakang terhenti, seolah menyadari bahwa aku juga memiliki kemampuan sebelum melanjutkan niatnya. Sejenak aku menenangkan pikiran dan memanjatkan doa kepada Yang Maha Kuasa atas kesempatan hidup yang Ia berikan sekali lagi padaku. Terdengar suara dentingan gelas dan piring yang diletakkan tak jauh dari tikar tempatku bersila sekarang. Kalau sudah agak enakan, diminum dulu. Terdengar suara bapak itu tak jauh dari tempatku berada. Nggih mbah, ucapku yang segera membuka mata dan mengambil segelas teh hangat yang disiapkan untukku. Anda ini siapa toh? Tanyanya. Saya Danan mbah, Danan Jaya Sambara. Saya diinformasikan sama Pak Lik Bimo untuk datang ke desa ini. Jelasku. Sebenarnya aku merasa canggung memanggilnya mbah, namun karena pemuda tadi juga memanggil seperti itu, aku pun mengikuti cara memanggilnya. Walah, keponakannya Bimo. Saya Wijan, orang-orang sini memanggil saya Mbah Wijan, ucapnya. Salam kenal Mbah Wijan, mohon maaf sebelumnya, saya mewakili Pak Le yang tidak bisa datang. Pak Le juga sedang ada di desa lain dengan masalah-masalah serupa. Jelasku. Mbah Wijan menghela nafas. Dari gerak-geriknya aku tahu dia bisa memaklumi. Tapi terdapat rasa khawatir di wajahnya. Saya yang seharusnya minta maaf. Saya pikir tidak ada lagi yang akan membantu kami. Jadi saya ungsikan warga desa ke tempat yang aman. Aku tidak menyangka Mas Danan malah sampai di sana tanpa sepengetahuan kami, ucapnya. Enggak pak, saya yang salah, saya lengah. Mbak Wijan pun menyeruput gelas kopinya sembari memberi jeda dalam pembicaraan kami. Sebenarnya kakek tua itu siapa mbak? Apa tujuannya datang ke desa ini? Tanyaku penasaran. Mbak Wijan meletakkan cangkir kopinya dan bercerita kepada aku. Ada pemicu munculnya sosok-sosok mengerikan di berbagai sudut pulau Jawa ini, mas. Ucap Mbak Wijan. Kerajaan Sentra Gandamayit. Balasku menebak. Mbak Wijan mengangguk. Kakek tua itu dulunya leluhur warga desa ini. Bisa dibilang dia adalah nenek moyang warga desa ini. Ucap Mbak Wijan. Dulu warga desa menghormatinya dan selalu ziarah ke makamnya tiap hari-hari besar. Berdasarkan cerita turun-temurun, kakek tua itulah yang babat alas membangun desa ini. Nenek moyang, kenapa dia bisa hidup hingga sekarang? Dan mengapa dia menyerang keturunannya sendiri? Tanyaku penasaran. Dia tidak bisa mati, kesaktiannya dihargai oleh kerajaan Dedemit di sentra Gandamayit dan menjadikannya salah satu dari kaumnya. Dia diberi gelar Mantri Lemah Sangit karena kemampuannya mengendalikan jasad orang-orang sakti yang sudah mati. Jelas Mbak Wijan. Dia dipanggil dengan nama Ki Wasto Langkir. Mbak Wijan bercerita, beberapa hari yang lalu tiba-tiba makam Ki Wasto Langkir meledak oleh sebuah benda berwujud bola api yang jatuh dari langit. Setelah itulah terjadi berbagai kejadian aneh. Beberapa warga ditemukan mati bunuh diri di desa. Anggota yang melihat prosesnya merasa aneh, seolah orang-orang yang bunuh diri itu dikuasai oleh kesadaran lain. Mereka dikubur dan didoakan dengan layak. Sayangnya, itu semua hanya permulaan dari musibah ini. Tiba-tiba ada warga yang melihat Ki Wasto Langir muncul di dekat desa. Setelahnya tiba-tiba jasad mereka yang mati bunuh diri hilang dari kuburannya dan pocongnya meneror warga desa. Beberapa teman saya mencoba mengusir pocong itu dan menghadapi Ki Wasto Langir. Namun sayangnya mereka gugur dan jasadnya tidak ditemukan hingga sekarang. Belakangan diketahui semua warga yang bunuh diri masih ada keturunan murni dari Ki Wasto Langir
dan Ki Wastolangir bisa mengendalikan jasad manusia sekaligus dengan kesaktiannya. Gila, kalau saya tidak merasakannya tadi, mungkin saya tidak akan percaya dengan hal seperti ini, ucapku. Mbak Wijan pun menggeleng, sepertinya ia sendiri juga tidak menyangka akan menemukan hal seperti ini. Mas Danan dan Pak Lik sendiri apa menemukan sosok-sosok yang ada hubungannya dengan ini? Tanya Mbak Wijan. Aku pun menceritakan tentang sosok Nyai Wijul, siluman ular di pedalaman hutan, hingga padepokan Ronggo Mayit yang kami hadapi. Ceritaku sempat membuat Mbah Wijan menjatuhkan gelasnya, kaget dengan semua ceritaku. Sambil bercerita, samar-samar di luar aku mendengar suara mulai ramai. Tak lama kemudian pemuda yang tadi menyelamatkanku datang dan memberi kabar ke Mbah Wijan. Warga sudah siap lagi, Mbah, ucapnya. Siap apa, Mbah? Tanyaku bingung. Kita di sini belum aman, Mas. Kami masih harus berpindah-pindah desa atau tempat persembunyian. Ki Wastolangir masih mengincar jasad-jasad keturunannya, ucap pemuda itu. Mbak Wijan memperkenalkan salah satu cucunya yang ternyata bernama Panji itu. Wajahnya memang tidak terlihat asing. Aku pun ikut keluar melihat prosesi perpindahan warga yang sudah siap berangkat. Ada beberapa orang juga yang kulihat memiliki kemampuan membantu keberangkatan mereka. Mereka siapa, Mbah? Apa mereka punya ilmu juga? Tanya aku. Mereka murid-murid saya dan murid teman-teman saya yang sudah gugur. Awalnya kami cuma percaya diri dengan ilmu kanuragan yang kami punya. Namun semenjak kemunculan Ki Wastolangir, kami sadar di atas langit masih ada langit yang lebih tinggi. Jelas Mbah Wijan. Aku sangat mengerti ucapannya. Saat itu pun kami belum siap menghadapi Ki Wastolangir. Aku pun ikut bersiap dengan rombongan itu dan meninggalkan desa kecil ini. Beberapa orang yang memiliki kendaraan bermotor membawakan peralatan dan sebagian menyusuri hutan jati menuju lokasi selanjutnya. Murid-murid Mbah Wijan menuntun mereka dengan teratur. Aku melihat dengan jelas rasa lelah di raut wajah mereka. Baru sekitar 1 jam perjalanan, perlahan terdengar suara dentuman dari arah desa yang kami tinggalkan tadi. Sepertinya Ki Wastolangir sudah menemukan desa itu. Ayo lebih cepat, perintah murid-murid Mbah Wijan. Warga desa pun mempercepat langkahnya, namun itu hanya sebentar. Tiba-tiba tepat saat bulan purnama terlihat jelas di atas kepala kami. Ada satu warga yang bertingkah aneh. Ia membentur-benturkan kepalanya ke pohon jati. Mas, kenapa kamu, Mas? Teriak seorang perempuan yang kuduga adalah istri dari orang itu. Tak hanya satu, ada beberapa lagi warga yang tiba-tiba melakukan hal serupa. Mbah, ini gimana, Mbah? Tanya Panji. Ikat, tahan mereka yang terpengaruh. Perintah Mbak Wijan yang segera dituruti oleh murid-muridnya. Perhatianku tertuju pada salah satu warga yang kehilangan kendali. Wajahnya terlihat tersenyum, seolah memiliki suatu arti. Ia menarik nafas sedalam-dalamnya dan tiba-tiba berteriak dengan suara yang terdengar hingga seluruh hutan. Mbak Wijan, dia mencoba memberitahu lokasi kita, ucapku. Seketika warga pun panik. Mbak Wijan pun bingung untuk mengambil keputusan. Aku melihat keringatnya mulai menetes. Melihat hal itu aku memanggil Panji. Panji, Mbak Wijan, bawa semua warga pergi dari sini. Biar aku yang menahan mereka di sini. Ucapku yang tidak dapat lagi memikirkan cara lain. Setelah itu aku harus memikirkan siasat untuk melawan Ki Wastolangir dan mayat-mayat pendekarnya itu. Aku juga berpikir seandainya tidak menghentikannya di sini, ia akan bergabung lagi dengan demit yang lain dan semakin membawa bencana. Enggak, Mas Danan, itu bunuh diri namanya, ucap Mbah Wijan. Setelah melewati perbatasan timur, ada sebuah padepokan wayang bernama Padepokan Ki Joyo Talun. Bawa warga desa ke sana. Ada teman-temanku di sana. Dia akan menjaga kalian semua, ucapku. Mbak Wijan dan Panji terlihat bingung, namun teriakan warga desa yang panik seolah menggugah hatinya. Panji, bawa warga desa. Enggak, Mbah, Panji di sini.
Pelas Panji seolah sudah membaca maksud Mbah Wijan. Ucapan Panji disusul dengan beberapa muridnya yang ingin ikut tinggal dengan Mbah Wijan. "Saya ikut Mbah Wijan," ucap seorang pemuda yang dengan mantap memegang sebuah pisau kuno di ikatan pinggangnya. Beberapa pemuda juga melakukan hal yang sama. Mbah Wijan yang melihatnya tidak memilih pilihan lain. Ia pun membagi murid-muridnya dan menyisakan yang terhebat untuk menahan Ki Wasto Langir. "Mbah, izinkan Panji memakai pusaka ini, Mbah," ucap Panji pada Mbah Wijan sembari membawa sebuah kotak. "Enggak, belum bisa Panji. Masih ada beberapa amalan yang harus kamu lakukan sebelum menggunakan pusaka ini," ucapnya. "Maaf Mbah, Panji janji amalan itu akan Panji selesaikan setelah ini. Tapi kalau kita mati di sini, amalan itu tidak akan pernah selesai," ucapnya. Aku melihat niat Panji, sepertinya ia sepenuh hati ingin mencurahkan jiwa dan raganya pada pertempuran ini. Mbah Wijan menghela nafas. Sepertinya ia berpikir bahwa Panji ada benarnya. Bisa jadi pertempuran kali ini menewaskan salah satu dari mereka. "Kali ini saja," ucap Mbah Wijan. "Baik Mbah." Mbah Wijan membuka kotak itu dan mengeluarkan sebuah tombak pendek yang tajam di kedua ujungnya. "Gunakan tombak lembu warok ini semampumu dan sebaik-baiknya ya Le," kata Mbah Wijan. Panji pun menerima pusaka itu dan segera memainkannya di hadapan kami. Sepertinya ia mencoba membiasakan untuk menggunakannya. Kami menunggu cukup lama di dalam keheningan malam di hutan ini. Kami tahu dengan jelas Ki Wasto Langir pasti akan melewati tempat ini dan menemukan kami. Benar saja, mereka datang ke hadapan kami. Dengan bergerombol, Ki Wasto Langir diangkut dengan menggunakan singgasana, kayu tua yang dibawa oleh beberapa anak buahnya. Tidak seperti saat menghadapinya tadi, kini ia datang dengan membawa lebih banyak anak buah. 5 pendekar pusaka, beberapa pendekar tangan kosong, hingga beberapa pocong yang kurasa sebagian adalah warga desa. "Aku panen mayat malam ini," ucapnya. Malam ini pertempuran di hutan jati dengan diterangi bulan purnama dimulai dengan serangan 5 pendekar yang hampir saja menghabisi nyawaku. Kali ini aku sudah sigap dengan keris Rogo Sukmo di tanganku sejak awal. Beberapa kali pusaka kami saling beradu. Beberapa pohon jati pun tumbang dengan besarnya energi dari pertarungan kami. Tombak lembu warok, ternyata itu adalah sebuah pusaka yang istimewa. Panji melemparkan tombak itu ke arah Ki Wasto Langir untuk menyerangnya secara langsung. Sayangnya dapat dihindari dengan mudah. Namun hebatnya, tak beberapa lama tombak itu sudah kembali ke tangan Panji lagi. Mbah Wijan menggenggam kerisnya sendiri yang berukiran naga. Dengan keris itu, ia bisa tidak ada satupun serangan anak buah Ki Wasto Langir yang membuatnya terpental. Sepertinya murid-muridnya yang dipilih untuk tinggal juga dipercayakan pusakanya masing-masing. "Aku tidak punya waktu main-main," ucap Ki Wasto Langir. Ia pun mengetuk tongkatnya lagi, dan seketika muncul lengan dari dalam tanah yang memegangi setiap kaki kami. Saat itu juga, cemeti anak buah Ki Wasto melukai tubuh Mbah Wijan. Sebuah tombak dari anak buah Ki Wasto juga melayang mementalkan pusaka Panji. Kami benar-benar tidak bisa bergerak. Aku tidak mau menyerah begitu saja. Seketika aku mengingat aksara dari batu yang dibawa Cahyo, yang telah dituliskan oleh Sena pada lembaran kulit. Seketika aku menuliskannya di keris Rogo Sukmo dengan darahku dan memastikan aksara itu tetap tertulis saat kubawa dalam wujud sukma. Aku pun memisahkan sukmaku dari raga dan menyerang pendekar cemeti itu. Dan benar saja, tepat saat aku menghujamkan kerisku di lengannya, seketika makhluk itu kesakitan. "Apa yang terjadi?" tanya Panji. Aku kembali ke ragaku dan memberitahukan hal ini pada mereka. "Salin aksara itu di pusaka kalian, gunakan untuk melepaskan diri dan serang mereka," ucapku. "Ini apa?" "Tidak ada waktu untuk menjelaskan, Mbah. Mungkin saja ini bisa berhasil,"
ucapku. Mereka pun bergiliran saling melindungi, menyalin aksara itu di pusaka mereka. Dan benar saja, pertarungan ini mulai seimbang. Serangan kami menimbulkan rasa sakit pada mayat hidup yang dikendalikan oleh Ki Wasto Langir. Kami bertiga pun berhasil menghabisi sang pendekar cemeti yang sempat melukai Mbah Wijan. Sayangnya yang masih membuatku khawatir adalah Ki Wasto Langir. Sama sekali tidak gentar. Melihat sisi pertarungan mulai berubah, ia pun maju ke medan tempur dan membuat beberapa aksara di tanah yang ia injak. Lemah sangit ing panguwasaning sun, ora ana pusaka sing duweni hak kanggo ndudukake kekuatane ing kene. Tepat saat itu selesai mengucapkan kata-kata itu, aku merasakan kekuatan keris Rauga Sukmo menghilang. Saat aku beradu keris, aku terpental dengan jauh, seolah tidak ada kekuatan yang mengisinya. Mbah, tombak lembu warok, ucapnya panik saat pusakanya itu tidak kembali ke tangannya. Mbah Wijan sendiri terpental jauh, hingga terluka saat kerisnya tak lagi melindunginya. Semua pusakamu hanya sampah di atas tanah kekuasaanku, ucap Ki Wasto Langir. Kini aku mengerti, ternyata rapalan tadi adalah ilmu untuk menghapuskan kemampuan pusaka kami di wilayah kekuasaannya. Gimana mbah, kita pasti mati, ucap Panji mulai putus asa. Kami pun mengambil jarak dari mereka, mencoba memikirkan strategi berikutnya. Mbah, kita lari mbah, ucap Panji sambil mengeluarkan kain kafan yang ia gunakan untuk menyelamatkanku tadi. Aku tetap diam pada tempatku. Saat ini yang ada dalam pikiranku adalah bagaimana cara mengalahkan Ki Wasto Langir. Sekarang aku sadar, saat berhadapan seperti ini adalah waktu yang tepat untuk mengalahkannya. Apalagi mereka berkumpul, akan semakin sulit untuk mengalahkan mereka. Kalau kita tidak mengalahkannya sekarang, mustahil mengalahkannya bila mereka sudah bersama demi yang lain, ucapku. Mbah Wijan seolah setuju dengan ucapanku. Ia pun melangkah ke depan dan berdiri di sisiku. Pusaka kita sudah tidak berdaya lagi, ini namanya bunuh diri, ucap Panji. Mendadak aku tersenyum sendiri dan teringat sesuatu. Aku pernah mendengar perkataan seseorang. Dia bilang, apabila aku tidak berdaya tanpa pusakaku, berarti aku belum pantas memiliki pusaka itu. Mendengar ucapanku, Mbah Wijan menatapku sambil tersenyum. Kami pun menulis ulang aksara yang diberikan Sena di kedua lengan kami. Aku mengingat satu persatu ilmu dan doa-doa yang pernah kupelajari, dan menerjang keempat pendekar yang tersisa dan melawannya berdua dengan Mbah Wijan. Ajian lebur saketi, aku mementalkan pendekar keris dengan pukulan jarak jauh. Goresan kerisnya akan sangat merepotkan. Dengan bantuan aksara dari Sena, kini ia tersungkur dan memuntahkan cairan hitam dari mulutnya. Mbah Wijan sepertinya juga memiliki ilmunya sendiri. Ia menghindari setiap serangan dari pendekar tombak dengan lihainya. Amalan api, aku menahan pendekar yang membawa kujang, mencegahnya merapalkan mantra. Setelahnya, aku menghadapi 1 lawan 1 sang pendekar parang. Panji dan murid Mbah Wijan seolah terkesima melihat niat kami. Sepertinya kini Panji mengerti mengapa ia belum bisa dipercayakan, yang memang seharusnya diturunkan olehnya. Ia pun mengingat-ingat kemampuan yang ia miliki. Murid Mbah Wijan lainnya mengikuti ilmu yang digunakan Mbah Wijan, dan akhirnya bisa menghabisi pendekar tombak itu, hingga memisahkan kepalanya dari badannya. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.